Aviasi kali ini bertempat di Bandara Hussein Sasranegara, PT Dirgantara Indonesia. Saya terus sifat. Pesawat buatan mana ini? Iya, CN kebetulan ya. betul. Saya bilang, buatan Indonesia. Indonesia buat ini? Iya. Are you the test pilot? Yes. Kaget. Oh, Indonesia ada ya? Oh, nggak sampai ke sana rupanya. Betul. Kita harus lebih gencar lagi mempromosikan bahwa ya, tingkat kita itu sudah sampai seperti itu. Pilotnya jangan cuma dia bisa menerbangkan. Perjalanan beliau di dunia aviasi penuh dengan rintangan. Bahkan dipandang sebelah mata karena beliau wanita. Namun beliau membuktikan menjadi tes pilot wanita pertama di Indonesia, bahkan di Asia. Beliau adalah Kapten Esther Gayatri Saleh. Apa kabar, Kapten? Baik. Sehat selalu ya, Kapten? Amin, sehat. Kita mohon izin melepas masker sebentar. Ya. Tadi sudah melewati protokol kesehatan. Ya. Kami juga sudah di rapid tadi sebelum masuk Ya. PT Dirgantara Sama-sama. Indonesia. Oh, demikian ketat ya, Kapten? Ya, betul. Untuk masuk ke wilayah ini Ya, supaya kita bisa terbang dengan safe dan Betul. sehat. Ya. Baik, baik. Betul sekali, Kapten. Perlu jaga kesehatan. Betul sekali. Ya. Tadi saya lihat baru turun dari pesawat ya, Kapten? Ya, kita sedang melakukan IMA acceptance dari otoriti militer dengan pesawat produksi KASA 212I yang TNI AU purchase. Oh, oke. Lagi di order begitu ya sama Ya, TNI Angkatan Udara ya? Ya, sedang kita siapkan. Oh, sedang disiapkan. Ya, dan Kapten. ini adalah pesawat pertama yang untuk mereka. Oh, Nanti baik. kita berlanjut kepada training. Baik. Seperti itulah rangkaian uji coba sedang kita pesawat keluar dari pabrik, terus nanti kita di tes, nanti di witness, di approve, terus baru kita uji trainingkan. Dengan Pilotnya. segala macam prosedur gitu, Kapten? Ya, itu a different ball game karena sangat different dengan operation normally airline ya. Oh, tentunya. baik. Oh. Baik, Kapten kan sebagai test pilot wanita pertama nih, Cap. Bagaimana, Cap? Cerita awal-awalnya dari kecil saya dengar bisa keinginan jadi pilot. Awalnya seperti apa? Cap? Enggak, simple aja. Dulu saya karena bapak saya sering pindah-pindah ke banyak tempat, pegawai negeri kan, sehingga kita mulai mencintai banyak lokasi daerah. Nah, memang pada saat saya ketika itu SMP, saya jadi fotografer istana Cilik, wartawan Cilik. Oh, awalnya dulu jadi wartawan cilik ya, Cap? Ya, nanti mudah-mudahan bisa daftar juga kan. Betul. Wartawan Cilik yang dibina oleh Bapak Yup Ave. Oh, Nah, di dulu di Menteri istana. Pariwisata ya di Ya, zaman itu ya? Ya. Dulu kepala rumah tangga bahkan. Oh, Ya. baik. Ketika ada kunjungan Perdana Menteri Malcolm Fraser, nah saya diminta untuk mengabadikan event itu. Baik. Jadi saya jadi wartawan cilik Istana Negara. Nah, berkembang bapak saya pindah ke Tarakan, saya naik pesawat kemana-mana sehingga di situ mulai tertantang. Oh, akhirnya. Wah, ini kok menarik juga. Betul. Orang kok bisa tahu nih pilotnya terbang kemana? Iya. Oh, kok ngerti ya masuk awan tapi nggak salah gitu ya. Betul. Nah, dari situ sebenarnya saya tertarik dan menyimpan sampai saya ini lulus SMA. Oh, jadi setelah lulus SMA langsung ke flying school, Cap? Nah, itu saya berpikir ketertarikannya lebih mana karena saya lulusan IPS. Nah, Baik. bapak saya bilang wah nggak semudah itu. Coba aja dicek dulu psikotes. Nah, memang waktu saya lamar di flying school di Indonesia tidak diterima. Aduh, pada waktu itu harus lulusan IPA ya, Cap? Ya, S1, lulusannya A1 dulu ya, A1 A1, ya. A2 ya. Saya IPS, tata buku hitung dagang. Nah, jadi mengetahui hal itu saya tidak bisa daftar. Lalu saya beralih ke luar negeri. Yaitu karena ada kenalan di Arizona, maka saya daftar. Dulu kan nggak ada iPad, nggak ada Google, Benar. harus surat-suratan. Iya, Nah, benar. daftar di situ. Jadi lebih fair lah kalau orang itu dites bisa ya diterima. Lanjut diterima. Ya. Lanjut. Tapi tidak semudah itu karena bapak saya itu juga ya pas-pasan lah ya. Iya. Ya, sehingga harus benar-benar dihitung. Dulu saya sudah sampai sempat profesional dalam fotografi.
Ya menjual alat-alat fotografi untuk bisa Supaya terbang. bisa sekolah gitu ya. Ya, Sekolah flying school ya. ya segitunya. Aduh, waktu itu ada Vivitar, Iya, 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 ada iya. Zenith. Betul, Wah, betul, betul. kalau saya ingat sekarang, zaman dulu saya bilang, aduh sayang Sayang banget ya, ya. Kak, ya. Tapi ya sudah, Betul. itu jalannya. Baik, baik. Kira-kira. Akhirnya masuk ke flying school. Flying school ya. Saya masuk flying school di Arizona di Sawyer School of Oh, Aviation. Sawyer School di Ya, Amerika ya. di Phoenix, Di Arizona. Phoenix ya. Ya, di situ membuka cakrawala saya umur 18, tinggal jauh dari orang tua dan pengalaman demi pengalaman lah. Ya, saya pikir semua anak-anak yang luar negeri yang mungkin pas-pasan Betul. karena dalam perjalanannya selama 2 tahun mungkin bapak saya tidak bisa kirim uang. Iya, Ya, saya jadi babysitter, betul, betul. jadi laden, tahu Iya, Pak? iya. Laden tahu kan? Iya, iya, iya. Pembantunya Buat- tukang buat batu itu, gitu iya. ya, buat pagar. Saya jadi ngaduk semen. Wah, bapak saya di Indonesia begitu, saya nggak apa-apa. Istimewa itu gitu. Perjuangannya Karena itu sekali ya. saya pikir itu lesson learn yang baik, Baik. bahwa kita tidak kalah dengan situasi dan kondisi apapun. Jadi saya jalani. Dan saya terakhir, ini just for information, tahun 2014 pergi ke Amerika, ketemu lagi yang sama-sama buat pagar. Waktu itu, waktu waktu kerja itu. side Iya, job itu ya, ya. betul. Betul. Karena kita kan nggak boleh cari kerjaan, Benar. hanya di bawah bayar di bawah table Iya, ya, iya, iya. hanya cukup untuk makan. Benar. Tapi saya nikmati semua, saya jalani. Ya tidak semudah saya bicara. Iya. Ya ada juga lah namanya anak muda, sedih ya ada. Tapi aduh persu lebih besar. Karena kalau ketika bersih-bersih rumah orang kan bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih ya tahulah, Iya. cuci-cuci dan sebagainya. Ya saya cuman punya tempat tidur tuh sofa bed. Lemari saya hanya koper. Wah, Tapi saya tidak putus asa karena jam-jam saya belajar adalah jam ketika menjaga anak orang. Saya jaga anak orang. Jadi bisa sambil belajar ya waktu itu ya, Kep? Baik. Saya bilang, papi jangan, saya waktu itu udah nggak ada uang, cuman di bank $1. Saya bilang jangan pulangkan saya karena saya takut papi nggak bisa balikin lagi gitu ya. Iya, iya. Jadi hal-hal yang gitu, dan lucu, ada beberapa yang lucu. Kita kan nggak punya HP tuh. Iya, zaman dulu belum Ya, ada tuh. dan sambungan internasional tuh kan langsung tuh kan Iya. Jakarta International Operator kan. Iya, iya. Gimana caranya bilang bapak saya telepon saya. Iya. Jadi saya langsung international call bisa sambungkan operator Jakarta. Iya. Itu boleh jadi Betul, kayak betul. party line. Nah, giliran tersambung apa yang saya harus sampaikan? Saya bilang, Mas, tolong beritahu bapak saya di Pekanbaru nomornya sekian-sekian, saya nggak punya uang. Gitu. Langsung beritanya ditanya sama internasional dari Amerika. Kamu bicara apa ya? Saya mau ngasih tahu nomor bapak saya. Langsung ditelepon, Pak, anaknya di Amerika minta tolong Iya, telepon. iya, iya. Kayak gitu. Sadis gitu. Tapi saya pikir worth it ya. Bahwa setiap orang yang mempunyai pengalaman tantangan, apabila kita tekun dan kita pursue fokus, pasti bisa melawan tantangan itu. Para keinginan menjadi Ya. pilot itu ya, Kep ya. Ya, persis betul. Saya tidak tahu end up like this ya. Iya. Tapi itulah anugerah, dan ketika masih muda ada jiwa pursue. Saya nggak mau kalah dengan situasi. Ini halal, nggak apa-apa, kita lakukan saja. Baik. Jadi ya. Akhirnya selesai di Selesai di sekolah Phoenix, pilot, di Arizona. Phoenix, Arizona itu ya. Saya multi engine instrument rating. Itu juga ceritanya banyak. Saya hanya 5 jam. Pokoknya cepat-cepat supaya visanya kan kita habis Desember ceritanya waktu itu. Saya benar-benar cuma 2 minggu untuk multi engine rating. Dan terus selesai dapat multi engine pulang karena udah nggak punya uang. Pas karena open ticket dulu, Iya, bisa iya. open ticket. Baik, baik. Akhirnya ya saya balik ke Indonesia, bersyukur bisa punya multi engine instrument rating dengan 206 jam dan lulus juga ground instructor training rating, ground instructor tertulis ya. Ya di situ ceritanya mengambil pelajarannya, license ya. Waktu itu ya. Belum memulai. Nah, kalau masuk di Indonesia ya cerita lain lagi itu. Gimana tuh? Kep? Sesuatu yang lain lagi karena Saya dengar agak kesulitan juga waktu Iya. sampai di Indonesia ya, Kep. betul ya, di kala itu ya. Iya, waktu itu Di kala- endorse license demikian sulit ya. Ya, sulit. Kita saya harus minimal punya izin. Jadi waktu saya balik, saya ini wanita, ya terus terang zaman itu nggak terlalu favorable Benar, terima benar. perempuannya. Saya masuk dikasih tahu sama seseorang bilang, ya kamu wanita ya cocoknya di dapur. Oh, ya bapak saya punya 4 wanita. Ya kan nggak mungkin ngomong begitu ya. Ya kala itu saya telan aja, ya sudah saya diam aja untuk bisa dapat endorsement.
Nah kala itu saya langsung pergi ke Menteri Perhubungan itu Pak Rusmin Nuryadin Nuryadin almarhum waktu itu. ya, Baik. minta izin untuk bisa ikut kesamaptaan dan dicek oleh government lah. Baik. Nah izin itu bukan untuk supaya saya bisa dengan gampang masuk, tapi dites lah. Tetap melalui tes ya, Kep, Ya ya? melalui tes, yang tes Pak Captain Christian. Kapten Christian Bizarre ya waktu itu. Iya. Saya juga dapat nomor telepon Kapten untuk bertemu ini dari Kapten Christian Bizarre ini. Kep. Katanya wah killer, saya bilang ya. Saya lagi senang-senangnya terbang kan. Iya, iya. Dia bilang oke kalau gitu ada beberapa materi yang mesti diuji kan. Ya kamu coba stall. One for you, one for me ya. Saya bilang gitu. Dia bilang wah ini anak kok nggak takut gitu kan. Ya boleh katanya. Ya udah saya senang karena saya senang. Stall kita buat 2 kali, 1 kali buat dia, 2 kali buat saya supaya saya ingat karena sangat-sangat jarang sekali saya bisa terbang karena keterbatasan uang. Iya. Lalu ada memang beberapa orang sebenarnya saya mention lah perusahaan nasional waktu itu ya sama saja sekarang yang mensponsor saya untuk bisa dapat endorsement itu, mensponsor dalam hal nyewa pesawatnya, ya kan? Karena saya nggak punya uang ketika itu kan saya daftar tentunya ke pikirannya masuk airline lah ya. Tapi kan nggak terima saat itu. Nah beliau pimpinan waktu itu mengatakan ada uang untuk endorse. Wah saya nggak ada, belum kerja. Ya udah kami bantu. Nah itulah anugerah. Tidak diterima tapi dibantu. Oh jadi setelah akhirnya lulus akhirnya Lulus. Kep, ya? Lulus. Kemudian bagaimana Kep? Nah what should I do with this license ya? Iya. Daftar dong, daftar. Tapi memang disitulah beberapa banyak ditutup karena wah ada banyak yang alasan wah ini bush flying bukan untuk wanita dan sebagainya. Akhirnya long story short saya tulis surat ke Bapak Habibie. Waktu itu Menristek ya Kep ya? Menristek 84 ya, Menristek ya. Sama Presiden Direktur IPTN. Oh baik. Nurtanio waktu Nurtanio itu. Ya. namanya dulu betul. Itu Betul. gimana Kep? Ya, beliau menerima surat saya tulis surat ke beliau dan surprisingly dia menerima sampai dia punya rekomendasi itu diterima, saya simpan, diterima di PT Nurtanio sebagai test pilot. Wah, saya masih co-pilot baru, masih 200 jam, tapi dia visioner dan itu yang dia tulis. Dan ketika saya memang benar-benar jadi qualified test pilot, saya melihat lagi luar biasa ya. Itulah cara Tuhan membuka windows of opportunity kalau apabila door-nya ditutup. Nah itu yang saya lihat seperti itu. Dan memang setelah diterima tidak serta-merta everybody accept me. Tidak. Karena yang para senior melihat, weh ini sudah ada waktunya kita terima wanita apa enggak? Wah she is not tall, she is dari IPS, she's not a university grad or something like that. Ini mulai timbul satu penekanan pressure. Mungkin setelah saya lihat sekarang, saya bersyukur ada pressure itu sehingga saya terbentuk menjadi karakter yang berbeda. Malah jadi, ingin menunjukkan gitu ya? Striving ya. Jadi a good sailors comes from a sailors that sails on the heavy seas. Jadi gelombang yang besar akan membentuk kita. Sehingga saya mengambil di sisi yang lain. Nah ketika diterima, saya pelajari dari bapak-bapak yang di hanggar, bagaimana menjadi co-pilot test, bagaimana melayani test pilot senior dan sebagainya. I cannot make everyone happy, but I have to do according procedure. That's all. Nah, we presented professionally. Ya, mereka tidak bisa fault finding, nggak bisa mencari kesalahan yang tidak berdasar. Nah, jadi ada sih beberapa yang mungkin saja saya tidak menyalahkan. Ya iri juga lah kalau misalnya Pak Habibie sayang dalam tanda kutip pada saya ya. Ya nggak ada lagi lah teman saya. Ya. Kebetulan juga satu-satunya wanita. Jadi ya saya pikir I'm not using that as a benefit, tapi saya lebih dengan demikian Pak Habibie percaya saya lebih bertanggung jawab. Tidak menyanyiakan tanggung jawab yang diberikan. Nah itu yang kira-kira awal saya masuk IPTN, Nurtanio hingga PTDI. 3 dekade lah. Bagaimana prosesnya kemudian Kep setelah di PT Dirgantara Indonesia atau di IPTN dulu sampai akhirnya menjadi test pilot?
Ya, pertama ini di wanita ya? jadi jelas karena saya kurang jam terbang, tapi dulu banyak pesawat ya, banyak pilot sehingga terbang juga ada kita punya company aircraft CASA dan CN. Tapi tahun 87 saya diperbantukan di Merpati untuk menjadi co-pilotnya supaya gaining hours. Oh, baik. Sehingga produksi CN pertama, kebetulan pesawat ini nih, Yang CN235 CN235 ya? yang Baik. awal ini. Saya menjadi co-pilot di Merpati, gaining hours, jadi menjembatani problematik yang ada di operator dengan menginformasikan kepada pabrik apa yang bisa dibuat menjadi improvement. Nah, saya 8 tahun di Merpati Oh, dan suatu saat saya berhenti karena dilema. Ketika saya mau jadi kapten juga tidak tidak dipercaya, iya, kira-kira gitu. iya, Saya iya. pikir saya bersyukur melihat sekarang karena kalaulah saya jadi kapten di sana ya mungkin saya di airline kali ya. Betul. Jadi saya kembali lagi ke induknya dan saya di kaptensi di PTDI Oke. ya Akhirnya dan jadi kapten di ya Dirgantara tahun Indonesia ini kan 96. tahun 96. Tahun 96 saya jadi PIC KASA, PIC CN, lalu production test pilot di tahun 98 hingga sekarang dan experimental test pilot setelah saya lulus dari International Test Pilot School di Kanada tahun 2016. Oke. Jadi Itu yang sebagai member eksperimental itu kan ya? ya itu sebagai experimental test pilot Hmm. karena lulus dari Test Pilot School. Tapi member of Society of Experimental Test Pilot, Society of Society-nya? Experimental itu di Amerika. Oh, Nah, baik. itu anugerah lagi Iya, karena karena nggak banyak yang punya yang jadi enggak, member itu ya, Kep, ya? karena yang mempromosikan adalah mereka yang yang punya sekolahnya itu. Dia mempromosikan ada test pilot 3 orang test pilot yang merekomendasi untuk saya bisa dimasukkan jadi member. Tapi tidak hanya itu karena harus ada interview. Nah, saya diinterview oleh Chief Test Pilotnya Airbus 350 ya yang merupakan member dari society itu. Dan saya buka apa adanya. I'm what it is. Ya, interview macam-macam teknis. Bagaimana kamu bisa belajar? Ya saya belajar sendiri, pakai dasar apa dan sebagainya. Mereka pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri kaget kalau saya jawab. Saya honest aja gitu ya. Ngapain ya? Nah, kalau diterima syukur nggak apa-apa. Iya, iya. Saya sudah merasa bersyukur gitu kan. Nah, ketika setelah di interview, saya bilang sama teman saya, wah di interview saja saya udah senang. Nggak usah lah diterima. Nah, kira-kira prosesnya itu 2 bulan. Saya sudah balik ke Indonesia. Satu saat pagi-pagi saya ditelepon dari Kanada, congratulations, Anda diterima. Diterima apa? Sebagai Jadi society member. ya, Wah, society nanti eksperimental. society-nya akan telepon secara resmi. Society-nya telepon. Jadi di situ ada 11 board member yang semuanya experimental test pilot, ada astronot, ada semua yang yang saya tidak mungkin saya bisa masuk. Tapi anugerah bahwa secara aklamasi 11-11-nya itu menerima saya sebagai member. Karena mereka tidak mau menerima member yang tidak capable, yang tidak ya. qualified. Betul, betul. Jadi saya pikir bukan semata karena saya, tapi ini anugerah Tuhan. You don't know where you put. What you sow, you will reap. You don't know where you sow. And this is where you reap. Betul. Unexpected. Gitu. Saya berarti apabila saya diterima dalam society itu di mana saya orang Indonesia sendirian, saya bersyukur. Sehingga ada satu tanggung jawab yang saya akan sampaikan kepada dunia bahwa kita punya kualitas yang sama. Kira-kira. Bukan orang Indonesia bisa ya. Yeah, Betul ya. it's not me, Iya. it's Indonesia behind me, Betul. and it's women. That's it. Jadi pursue your dream, and you will get there. Kalau tidak lelah, begitu. Ya, tapi harus belajar juga, Kep. Oh iya, oh man, yes. Saya ini Tidak IPS. pernah berhenti Ya. belajar, Kep. Saya IPS masuk test pilot school yang dimana notabene harus kuat dengan mathematics dan sebagainya. Saya juga anugerah itu lulus. Jadi strong willing dan memang strong willing belajar dan God is on your side. Itu. Ini selain sebagai test pilot juga kan sebagai delivery team untuk pesawat yang akan dikirim ya. Iya, Jadi saya lihat ada beberapa negara juga yang Captain Iya. pernah kirim ya pesawat itu. Betul. Bagaimana, Cap? Jadi begini, karena kita memang test pilot itu sangat kurang,
Sehingga ya kita menguji production, kita mentraining. Kebetulan memang saya punya qualified instructor license dari government maupun dari pabrik ini sendiri, dan dari kolaborasi dari PTDI dengan Spain ya. Nah, saya menguji, mentraining dan mendeliver. Ya, jadi sudah sejak muda saya delivery pesawat ke Abu Dhabi, kemana, ke perjalanan jauh, ya cross, dan kemarin tahun 2016 ke Afrika, 2019 ke Nepal, 2018 ke Filipina, ke Thailand. Wah, saya senang sekali karena pesawat buatan kita, buat teman-teman ini dihargai di negara orang. Ya, walaupun harus transit, tapi itu kan sebagai promosi Indonesia juga. Oh iya. During our trip ke Nepal misalnya, berhenti di Bangladesh, ditanya ini pesawat buatan mana nih? CN kebetulan ya. Saya bilang buatan Indonesia. Indonesia buat ini? Iya. Are you the test pilot? Yes. Kaget. Oh, Indonesia ada ya? Oh, nggak sampai ke sana rupanya. Kita harus lebih gencar lagi mempromosikan bahwa ya tingkat kita itu sudah sampai seperti itu. Nah, kira-kira jadi ya mudah-mudahan berlanjut jualan di luar negerinya. Betul. Devisa negara kan? Iya, betul Captain. Nah, ini kemudian saya lihat juga ada beberapa license-nya sendiri, ada berikut dengan beberapa type rating yang Captain pegang ya, Cap ya. Dari CN235 kemudian. Jadi kalau test pilot memang kita open rating. Ya, open rating produk kita. Nah, tidak mengeliminir berarti bahwa kita tidak follow peraturan, kita follow aturan. Kita emphasize, kita enhance aturan itu. Tetapi di dalam pabrik ketika itu masih development, masih experimental, masih production, itu masih ranahnya testing. Tetapi semua kualifikasi dari operator yang harus dimiliki, saya miliki. Saya juga ATPL, saya CFI. Ya, harus course-course yang memang diikuti, misalnya ALAR, CFIT, windshield dan sebagainya ya. Kita working in the same aerospace. That's mandatory training. Mandatory training ya. Jadi view yang dimiliki oleh test pilot harus lebih broaden. Not because I'm a test pilot then I can override all rule, enggak. Justru kita sama-sama kerjasama menjadi antara pabrik dengan dengan authority itu menjadi complementary. Apabila ada pabrik di Indonesia, komplementarinya authority menjadi punya wawasan baru lagi karena ada produk baru kan, saling komplement. Begitu juga FAA. Kenapa Boeing dan FAA bisa maju? Karena inovasinya lebih dulu. Kita buat benda baru kita pikirkan gimana prosedur yang baik bersama dengan negara yang mengapprove-kan. Nah, itulah kenapa FAA broaden minded, karena Amerika sudah memulainya lebih awal. Ketika di-approve oleh FAA-nya bisa dipakai di semua tempat. Ya, karena sudah melihat dari berbagai macam sisi. Analisanya tajam juga. Nah, jadi itulah bahwa sebenarnya beranjak dari Nortanio, IPTN, dan PTDI, kita juga turut mencerdaskan bangsa kita dalam bidang teknologi dirgantara. Dan influence serta dampak dari apa yang kita achieve juga terasa di Indonesia. Mestinya begitu. Betul. Karena dulu IPTN atau Nurtanio itu kan hebat sekali gitu ya. Hampir semua tokoh-tokoh hebat ada di dalamnya gitu ya waktu itu ya. Jadi cukup terkenal waktu itu ya. Kita harapkan kan bisa. Sebenarnya bagaimana orang bisa dikenal? Saya tidak bilang terkenal, dikenal. Ya, Anda memperkenalkan diri. How do I know you? Anda memperkenalkan diri, saya Abu Sri, saya Esther, memperkenalkan diri. Nah, ketika kita berinteraksi, di situ timbul satu kepercayaan ketika berjalan bersama-sama, kita bekerja bersama-sama dalam profesi yang mungkin saling komplement, di situ timbul kepercayaan. Ketika orang percaya, kita ini dalam dunia dirgantara adalah menjual kepercayaan. You are selling trust. Kita harus get that trust by you do what you say what you do. Jadi ini harus bilang kalau kita bekerja dalam menjual trust, this is all we are doing. Makanya itu license adalah based on trust. Saya trust orang ini bisa mengoperate pesawat ini.
Saya trust pabrik ini bisa membuat pesawat, makanya disertify. Nah ini yang mesti kita lihat dari sesuatu yang kecil. Saya tidak bilang bahwa oh yang hebat cuma test pilot, tidak. Ada rangkaian proses yang dari awal. Tidak bisa ditinggalkan bahwa bapak-bapak yang mendesain, ya terus orang yang masuk ke machining, yang memotong aluminium alloy, they have their professional dan patut dihargai juga. Terus sampai the assembly line, kalau dia salah rivetnya, apakah saya safe? Tidak. Yang bagian line maintenance yang flight line yang sudah final assembly, mereka juga punya peranan. Setelah selesai kan Anda lihat di ban berjalan, baru masuk ke tes pilotnya. Dan itu rangkaian terakhir dan yang akan mengatakan, this aircraft is safe and we can accept that. Nah ini rangkaian yang bertahun-tahun yang kita lakukan seperti ini dan harus diregenerasikan ya ke orang-orang yang baru. Jadi proses testing itu sangat hectic environment, sangat hectic dan syarat dengan prosedur. Harus sebenarnya kita saling mengingatkan. Dan ada minimum requirement jamnya juga ya? Ya, kalau jadi test pilot ya tentunya ada beberapa minimum requirement jam terbang dan knowledge ya. Dan saya pikir apa sih yang diambil dari test pilot? It's knowledge and wisdom. Kita perlu orang yang wise. Mungkin aja ada banyak orang pintar, tapi tidak wise mungkin saja. Kita perlu orang knowledgeable and wise enough to do operate an aircraft with high tech. Saya suka bercanda. Saya terbangin pesawat-pesawat high tech. Makannya pakai lotek. Lotek makanan Bandung ya. Jadi itu bercandaan saya. Tapi in any case, kita perlu set an example. Saya sendiri tidak sempurna, tetapi sama-sama mengingatkan dalam dunia dirgantara that we are dealing with trust and resultnya adalah this is dangerous, tetapi satu kegiatan bisnis yang sangat pekat, sangat padat dengan aturan, tidak lepas dari aturan, gitu ya. Oke, Cap. Dalam kondisi pandemi saat ini nih, Cap, berpengaruh nggak ke PT Dirgantara Indonesia, Cap? Saya pikir bukan hanya PT Dirgantara yang terpengaruh ya. Saya pikir semuanya juga terpengaruh. Tidak lebih dan tidak bukan, tetapi di sini sejak awal pandemi semua aware bahwa kita perlu ada protokol khusus untuk bisa tetap berjalan seperti tidak seperti biasa, berjalan dengan protokol yang sudah ditetapkan. Dari day one yaitu Maret, saya melihat dunia sudah mulai digonjang-ganjing dengan virus ini. Kita saling mengingatkan dengan company, look kita perlu terbang nih bagaimana sekarang. Tentunya awal-awal pesawat kita disinfektan sebagaimana pesawat airline yang lakukan. Tapi setelah itu sesuatu yang baru menjadi habit. Sehingga pesawat yang setiap terbang kita disinfektan. Pilot juga saya beberapa kali di rapid dan di PCR ya untuk bisa menjalankan tugas. Terakhir saya menjalankan tugas saat pandemi di Brunei untuk menghidupkan pesawat CN di Brunei. Itu pun dengan protokol yang ketat, masuk isolation 14 hari. Begitu sampai di sana ya? Iya. Ada isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri dan ada point to point, ada yang di waiver oleh mereka, tetapi jadi misalnya dari hotel langsung ke hanggar, bisa terbang, balik lagi ke hotel, nggak boleh keluar kamar dan sebagainya. So hal itu yang kita lakukan. Jadi kita mencoba sebagai PTDI-nya, sebagai tes pilot PTDI dan kru PTDI ini mencoba menjalankan tugas terbang itu dengan safe sesuai protokol. Nah, memang tantangannya banyak kalau nanti misalnya mendeliver pesawat itu masing-masing negara punya protokol yang berbeda-beda. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Baik, Cap. Kemudian produk-produk apa lagi, Cap? Atau layanan apa lagi yang dipunya PT Dirgantara Indonesia ini, Cap? Oke, memang awalnya adalah kami buat pesawat kolaborasi antara Spanyol dan Indonesia dengan CN235. Casa Nurtania, Casa itu dari Spanyol 235, dan kita mempunyai itu 235 yang di enhance yang baru lagi.
Kita punya 235 yang cockpit full glass cockpit Oh, iya. dengan Seri semuanya baru. 400 itu gitu. Bukan, 235, 220 Oh, dash 220 ya. itu dash ya. Untuk MPA. Sekarang yang lagi gencar adalah MPA. Oh, oke. Karena akhir-akhir ini maritime patrol itu Iya, diperlukan pakai ya. itu ya, kan? Sedang ada rame-ramenya di Iya, utara iya, sana ya. betul, Nah, betul. jadi memang kita dipercaya oleh customer karena kita konsisten membuat maritime patrol aircraft atau MSA surveillance aircraft juga. Nah itu KASA CN235. KASA-nya 212 diimprove seperti yang Anda lihat di sini, diimprove menjadi 212i, yaitu base-nya adalah 400, tapi semua juga glass cockpit dan improve engine-nya. Dan sudah winglet yang terbaru Ya, gitu, dengan modelnya, winglet. betul ya. Ya, itu produksi PT DI dan yang terakhir N219. Oh, Ya, sedang tadi Anda Dalam lihat proses sedang tes dalam tadi proses tes, dalam proses sertifikasi. Semoga akhir tahun ini mudah-mudahan bisa tercertified ya. Baik. Saya tidak tahu kapan tapi secepatnya lah baik, baik, bisa tercertified baik. Dan bisa gitu. dijual ke Dan bisa dijual tentunya Betul. secara civilian nanti mudah-mudahan bisa dijual kepada user. Baik. Bicara PT DI atau IPTN atau Nurtanio kan nggak lepas dari Pak Habibie ini kan. Betul. Seberapa besar sih jasa beliau buat PT DI ini kan? Waduh. Atau Ya. bagaimana Captain Esther menanggapi? Oke. Ini secara opini pribadi, Bapak lihat gedung-gedung ini. Ini tahun 87 semua. Ya. Dikala era beliau. Saya masuk era beliau. Demikian masuk- besarnya di tahun itu ya. Saya masuk era beliau tahun 84. Beliau punya visi yang luar biasa buat bangsa ini melalui industri pesawat terbang. Anda sendiri melihat filmnya ya. Iya, betul. Tidak jauh, itulah hati beliau. Dan saya merupakan salah satu orang yang mendapatkan resipien dari kebaikan beliau, visi beliau terhadap seseorang maupun satu institusi yang besar. Tanpa beliau mempunyai visi ini, mungkin saya tidak akan duduk di sini bersama Anda berbicara. Itu is a fact. Namun beliau juga tidak lupa bahwa perlu regenerasi. Regenerasi tentunya tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Nah disitulah keperluan bahwa regenerasi demi regenerasi hingga saat sekarang menyempurnakan dari yang sudah ada. Jadi memang kalau secara sejarah tidak bisa kita menghilangkan sejarah. Ya, tapi disitulah kami berinteraksi bahwa PT DI kita harapkan sampai dengan sekarang tetap jalan. Ya, jayalah kita di udara supaya negara-negara tetangga juga bisa memanfaatkan produk-produk kita, bahkan di luar itu Korea, belahan bumi manapun, Afrika. CN juga dipakai juga oleh American Coast Guard, US Coast Guard dengan nama yang berbeda. Jadi generasi yang sekarang tentunya harus bisa lebih lagi mengembangkan. Kan ada yang membangun, ada yang membesarkan dan mengembangkan. I think itu yang harus dipertahankan. Mungkin masih ingat pesan-pesan terakhir beliau, Pak Habibie? Pak Habibie terus terang terakhir saya ketemu sebelum beliau wafat 2 tahun dari tahun 2019. Itu tolong ya Es, titik. Oh ya baik Pak, tentunya dalam profesi saya ya. Iya. Dan tentunya ada beberapa quote beliau yang saya terus pegang. Percaya baik, periksa lebih baik. Anda boleh percaya, tapi seyogyanya periksa. Nah, itu. Check and recheck terus lah. Check and recheck. Tentu sesuai dengan dunia penerbangan kita kan. Betul. Check and recheck. Iya. Supaya kita firm ya. Confirm dan confidence dengan apa yang kita lakukan. Tidak over. We are not under confidence, we are not over. That's it. Which is confidence. Never over Ya, confidence ya. tidak boleh. Baik. Tidak boleh. Oke, kembali ke Captain nih, Cap. Ada nggak titik terendah dalam hidup ini, Cap? Oh iya. Saya waktu itu karena sudah tidak tahan dengan diskriminasi, cercaan, mungkin hal-hal yang tidak elok kalau saya ceritakan. Hampir keluar dari PT DI. Waktu itu tahunnya adalah tahun 90 ke 91. Saya hampir keluar. Saya pikir kalau saya sudah seperti ini nggak usah lah. Saya lebih baik keluar. Tapi saya akan bilang ke siapa? Ke Pak Habibie. Lalu sudah saya tulis surat untuk mau keluar, kemana lagi? Saya sudah tahu kan. Tapi hati kecil saya bilang jangan. Don't resign. You are not yet in the finish line.
Kalau kamu keluar masalahnya nggak selesai kan? Tuh nanti orang bilang tuh kan, sudah gue bilang perempuan kan nggak tahan. Ada hati kecil yang ngomong gitu, makanya saya tahan. Kalau nggak ada, I know that's God's voice. Kalau nggak ada itu saya udah berhenti. Nggak tahan orang normal. Tapi saya bilang, oh ya Tuhan, saya coba lagi. Saya coba bertahan. Teman-teman dekat saya melihat saya nangis. Sakit hati ya sakit hati. Tapi saya coba bertahan. Bapak saya bilang, kenapa kok kamu nggak pindah? Enggak Pak, ada panggilan. Nggak tahu apa ini. Saya belum tahu ketika itu. Tetapi ketika saya look back, oh this is it. Saya percaya setiap orang mempunyai panggilan khusus yang Tuhan taruh dalam hidupnya untuk sesuatu yang bukan orang lain bagiannya. Dan kita harus pursue untuk panggilan itu. Not just, you don't work just for money. You work for a calling. Karena dengan demikian Anda akan bekerja dengan hati. Ya, jadi setiap dilakukan saya keluar is not for another dollar or another rupiah. No, harus ada yang hakiki. Saya harus bisa menjadi dampak di sana. Apakah bisa berdampak? Saya tidak bilang harus masuk TV, harus no. Lingkungan simple aja. Berdampak enggak? Mereka cerminan Anda. Kalau mereka maju, itu cerminan kita juga. Have I done something good or not? Kalau bisa menjadi orang yang berguna buat orang lain. Iya. Jadi pertama, apakah Anda dikenal? Bukan terkenal, beda ya. Dikenal. Untuk apa? Oh, ada ini. Saya dulu ada promosi satu produk. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Ada mereknya yang tertentu, iklan zaman dulu kan. Jadi sudah sampai gitu. Kalau Anda ingat mie, ingat siapa? Kalau Anda ingat naik dulu, orang itu kan bilang angkot itu bilangnya naik Honda. Ya, nah, udah naik Honda. Hal-hal yang seperti itu. Bukan promosi apa-apa. Ya, sudahkah Anda diingat seperti itu? Apakah ketika Anda datang ke lingkungan sesuatu, orang pada kabur? Adakah begitu? Itu cerminan. Ketika Anda dalam satu lingkungan, saya kangen sama si A. Kira-kira orang itu dengan outspoken tiba-tiba kangen. Kenapa? Oh, kalau ada dia itu begini. Sudahkah kita menyebarkan bau yang seperti itu, bau wangi? It takes time. Tapi yang penting adalah dari hati untuk memperbaiki situasi dan kondisi. You are there to change. Bukan you are there diubah sama situasi. Anda mengubah situasi. Punya keinginan, good feeling untuk melakukannya ya, gitu ya. Anda mengubah sistem, you're not just fine. Nah, ini yang harus kita cari satu-satu, siapapun itu. Anda punya keahlian yang Anda pursue, fokus. Saya kira gitu. Oke. Dengan kondisi Captain saat ini sebagai test pilot, kemudian cita-cita sampai dengan saat ini, ada nggak cita-cita Captain yang belum tercapai, ada target yang belum tercapai? Saya nggak pernah mentargetkan sesuatu ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang dalam hati saya masih, kalau Tuhan mengizinkan bisa saya pursue gitu ya. Saya tahun lalu diundang oleh Virgin Galactic di Amerika, punyanya Richard Branson ya. Itu tanpa saya sadari mereka mengundang saya, dan saya bingung mereka mengundang untuk apa, who am I gitu kan. Tapi itulah tangan Tuhan ketika mereka mengundang di bulan Juli sebelum ada pandemi ini, sehingga saya ternyata salah satu anggotanya adalah anggota Society of Experimental Test Pilot, sehingga ya saya penuhi undangan itu. Tapi who am I, kok diundang ya kan. Tapi ini satu kesempatan yang tidak bisa saya sia-siakan. Saya diberi kesempatan ke sana dan membagikan satu pengalaman sebagai test pilot dan chief test pilot waktu itu di komunitas komunitas Virgin Galactic, dan itu astronot. Gitu. Pada kesempatan itu juga saya diberi kesempatan untuk mencoba simulatornya. Jadi Anda mau tanya, that's the first time saya mengalami terbang dengan Virgin Galactic yang pesawat space-nya dengan langsung dengan kecepatan 4.000 km per jam. Jadi
dirilis dari mothership, terus saya di simulator saya bisa lihat Mojave langsung kita tembus ke atmosfer yang 250.000 kaki. Dan you know, I mean, well, you cannot say, speechless. Saya ada di simulator itu dan simulasi di outer space dan kembali landing di Mojave, California. Saya pikir, what is this? Is this a glimpse? Did God give me a glimpse? I cherish it. Saya ada foto-foto di sana, mungkin Anda lihat Iya, IG lihat di saya. depan pesawat itu. Ya, dan itu saya pikir tidak akan ada orang diberi kesempatan seperti itu. Karena itu masih development, masih sangat rahasia di sana. Tapi saya diberikan kesempatan, itu anugerah. Makanya saya bilang, we don't know when we sow a seed, you don't know where you reap. Ya, hal-hal ini yang saya tidak bayangkan. Nangislah saya. Kenapa? Siapa saya? Kok suruh bagi berkat di depan mereka? Bagaimana Anda overcome gender barrier dan hal-hal yang seperti ini? Karena ternyata dari belahan dunia lain ada pilot wanita seperti ini yang menerbangkan prototipe N219, dua-duanya saya terbangkan. Prototipe 1 dan pesawat 1 dan pesawat kedua. Jadi itu anugerah ya. You don't know. Have you, makanya apabila kita diberikan benih, nanamlah benih yang baik. Karena kita tidak tahu di mana tumbuhnya. Itu yang saya pegang. Jadi kalau ditanya, masih ada dream? Maybe yes. But I don't know when God timingnya kapan. Karena saya juga tidak mimpi jadi test pilot umur berapa? Tahun 2017. Sekolah umur sudah lumayan kan? Nah, jadi buat Tuhan tidak ada umur. Yang buat Tuhan timing. Jadi saya percaya itu sekali. Saya stres yang berat sekali ya ketika terbang perdana N219. Terbang first flight. Tahun itu adalah cuma 6 negara yang menerbangkan prototipe. Termasuk N219 Indonesia. Dan yang terbangkan dari seluruh 6 negara yang perempuan cuma Indonesia. I'm speak on behalf of the woman. We can do more. Tapi pursue. Kita mau perempuan mau laki jangan cengeng. Do not, ya terus terang, the glory belongs to the Lord. Saya melakukan bagian saya. Kita harus melakukan bagian kita. Cukup bukan untuk sesuatu yang di belakang. Itu saja menurut saya. Baik. Ya. Kalau kita melayani one another, apa salahnya kalau kita baik satu dengan yang lain? Nggak ada. Saya tidak lebih profesional atau lebih keren dari yang lain. Bapak-bapak yang menyiapkan juga sesuatu hal yang mereka luar biasa menyiapkan pesawatnya. Jadi kalau kita saling melayani, niscaya kita tidak akan saling bentrok-bentrokan. Karena at the end of the day, who pay me? Kan sama. Kira-kira itu ya. Dan do not ever give up. Do not ever give up. Setiap hari adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru berarti yang kemarin berbeda. Sesuatu yang baru. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik yang Yes. menurut dia ya. Iya. Menurut dia, bukan Iya. menurut kita ya. Kak, ya? Betul. Betul ya. Ya. Baik. Makanya ucap ya syukur aja lah. Give thanks to the Lord. That's it. And that is really good. Baik. Gitu. Terakhir nih Cap, sebelum kita Ya. tutup acara kita nih. Ada nggak pesan buat generasi muda kita, Cap? Ya, menurut saya sih sesuai pengalaman aja ya. It's not that I'm lebih wise or not, enggak. Tapi sesuai pengalaman, pertama memang do not give up. Whether you are male or female, kita saling complementary. Dan ingat, ketika kita melakukan tugas kita ini melayani. Apa sikap seorang pelayan? Kalau kita datang, kita ke hotel atau kemana, is there anything I can do for you? Adakah yang bisa saya bantu? Itu kata-kata yang. Dan itu adalah inisiatif dari kita. Kita mau bantu. Ada apa? Kita mau terlibat sesuatu. Ada yang bisa kita bantu. Kalau ada orang yang sedemikian, tentunya orang senang kan? Ada yang bisa membantu. Pembantu itu berarti orangnya itu lebih dalam satu hal dari kita. Benar? Pembantu kan? Dia bisa membantu karena dia lebih tahu. Nah, jadi untuk menjadi pembantu, untuk menjadi pembantu dia harus bisa mempelajari hal yang di bagian dia lebih, sehingga dia bisa membantu orang. So, do not give up. Ya, dan ucap syukurlah dalam segala hal. Baik, Cap. Ya.
Terima kasih banyak ya Ah, atas waktunya. Saya juga My terima kasih pleasure. sudah diundang ke PT Dirgantara Indonesia. Ya, Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. ya, ya, Kep, ya. boleh. Saya dengan senang hati. Oke, Kep. Nanti kalau ada kabar-kabar baru, kita bawa pesawat ke negara mana, akan saya kasih tahu. Baik, Kep. Oke, Kita selalu monitor. ya. Baik, Terima kasih. akhirnya harus kita akhiri acara obrolan aviasi kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.